Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sama kita tetap melanjutkan cerita Satwa Peningit, yaitu perang metafisika Satwa Peningit yang ketiga menuju Ratu Adil. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, melanjutkan YouTube sebelumnya, yaitu perang metafisika yang ketiga, Satwa Peningit menuju Ratu Adil. Kalau yang kemarin 1 dan 2, sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Apa hubungannya dengan perang dunia ketiga nanti secara metafisika akan dibahas sendiri. Yang kita bahas adalah perangnya seorang Satwa Peningit menuju Ratu Adil. Jadi di dalam peperangan sendiri harus melewati 3 tahap peperangan di dalam alam metafisika, kemudian perang di alam biometafisika. Jadi ada beberapa tingkatan yang mesti diwaspadai oleh para sesepuh, para kuncen, para orang yang memiliki kemampuan indera keenam itu mesti waspada, karena sadar atau tidak sadar kolega ikut berperang yang berakibat terhadap kesehatan, terhadap yang lainnya, dan bahkan sampai dengan sebuah kalimat kematian. Tapi mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah berjuang sesungguhnya dan yang sudah tiada itu diberikan berkah oleh Allah di alam kuburnya, dimasukkan ke surga Allah bersama dengan para nabi dan rasul, bersama dengan raja-raja Sunda Galuh, Raja Nusantara, raja-raja seluruh dunia, termasuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita sampai zaman. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan sebuah pengharapan. Yang akan kita bicarakan adalah yang ketiga. Ini perang metafisika yang ketiga. Sesungguhnya ketika perang dunia kedua dulu pernah terjadi, itu diawali dengan perang metafisika. Percaya atau tidak, itu terjadi sebelum adanya kejadian di alam nyata. Itu di alam metafisika terjadi terlebih dahulu. Sama di YouTube sebelumnya saya sampaikan, Allah menciptakan bumi dan langit karenamu ya Nur Muhammad. Hubungannya adalah Allah menciptakan yang gaib dulu, baru yang nyata. Itu akan seperti itu. Hubungannya apa dengan apa yang sekarang? Ya berhubungan. Kalau yang gaib terlebih dahulu, catatan-catatan itu ada. Allah memberikan catatan ketika kita lahir di bumi, kita meninggal tanggal berapa, tahun berapa, ada tercatat di dalam ketika kita lahir, atau bahkan Allah menciptakan yang namanya nur itu sebelum bumi diciptakan. Nah, ketika beliau lulus atau bisa membuka gerbang Nusantara dengan harus menaklukkan makhluk-makhluk gaib, harus tunduk dan patuh kepadanya seorang Satwa Peningit, maka dia dilanjutkan di dalam perang metafisika yang ketiga. Sesungguhnya ini sudah naik ke alam biometafisika. Dari kemarin yang lulus hanya 19 orang sudah sampaikan. Dari dalam perang yang ketiga, orang menyebutnya adalah perang membuka gerbang dunia. Yang lulus hanya 2 orang. Dari Indonesia 2 orang, dari Turki 2 orang, dari Italia 1 orang. Jadi ada 5. Sesungguhnya yang lulus di dalam peperangan biometafisika itu terjadi di laut Samudra Hindia. Kalau tidak salah pada saat itu ada kapal kargo yang tenggelam, kemudian lautan naik kurang lebih sekian meter di atas normal sampai kapal kargonya tenggelam. Pada saat itu pernah saya membaca di
di media online itu ada kapal kargo tenggelam di Samudra Hindia, memang bersamaan dengan terjadinya perang metafisika yang ketiga. Jadi yang dua ini sesungguhnya, kalau yang tadi yang di kedua itu yang 17 orang itu gugur bunga harum bangsa, gugur. Yang lulus itu dua, dan yang dua itu adalah membuka gerbang dunia, artinya dia berperang dengan para satro piningit dari berbagai negara dan penjuru dunia. Jadi yang berperang ini adalah Korin, satro piningit, seluruh jin yang ada di Nusantara, seluruh tin yang ada di Nusantara, seluruh jin yang ada di Nusantara, termasuk Korin leluhurnya yang sudah meninggal, ikut berperang di perang metafisika yang ketiga di atas samudra. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, terjadi dengan mengakibatkan gelombang tinggi, kemudian panasnya luar biasa. Itu adalah merupakan efek daripada pertempuran yang sangat luar biasa, yang kita sendiri sesungguhnya tidak pernah merasakan apa-apa, kecuali kita hanya berharap bahwa diri kita sendiri itu makmur, tidak kekurangan, sehat walafiat. Sedangkan batiniah pun tidak pernah mengerjakan. Yang mengerjakan adalah kedua orang itu. Apakah yang kedua orang itu menang di dalam perang metafisika, biometafisika sesungguhnya. Yang ketiga itu nanti di YouTube nantilah. Yang dua itu berperang. Jadi ada beda pasukan, dan satu piningit yang satu itu pasukannya dari Indonesia bagian tengah, bagian barat, bagian selatan, yang satunya lagi bagian timur. Terbang bersama-sama. Jadi kalau saudaraku pernah melihat kalimatnya di malam hari, biasanya malam ada cahaya terbang diikuti oleh bintik-bintik cahaya, ada putih kemerah-merahan, itu tandanya bahwa ada perpindahan makhluk gaib, jin, din, tin dalam satu wilayah ke wilayah lain. Biasanya ke tempat yang diinginkan, ke pohon-pohon besar, ke gunung, ke hulu sungai, itu seperti itu. Itu pasti pindahnya ke tempat-tempat itu, bukan pindah ke tempat-tempat yang biasa. Kalau yang biasa misalnya ada di rumah, ada di kali, ya itu mah jadi sampah biasa aja. Itu mah jadi sampah lah. Berlaku ketika perang biometafisika yang disebut dengan membuka gerbang dunia, itu melibatkan pasukan yang tidak terhitung oleh kalkulator. Bisa bayangkan bangsa jin sejak bumi diciptakan, bangsa jin sudah ada, bangsa din, bangsa tin. Bangsa manusia belum ada. Dia beranak pinak, tidak meninggal kayak kita. Kalau manusia kan udah 70 meninggal, bangsa jin tidak, sampai hari ini tidak. Nanti di akhir zaman atau di kiamat baru beliau atau bangsa-bangsa jin akan meninggal. Di kiamat yang terakhir, bukan kiamat yang nanti yang akan datang, yang diprediksi kiamat semakin dekat, itu kan seperti itu. Kalau saya di YouTube-nya Maulana Rahman, kiamat itu masih lama coy, masih lama. Kita buktikan ke depan, nggak usah malu-malu, ke depannya kita buktikan. Kita buktikan ke depan. Sekarang ada pembuktian, seperti matematika, seperti fisika, itu kan ilmiah, ada pembuktian. Nah, ketika itu perang terjadi, kalau kita kebetulan sedang naik motor, atau ketika di tengah jalan, di sawah, di kebun, intinya bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan biasa sulitnya kalau ada cahaya lampu kan. Maka kalau kita mengadahkan ke atas, itu banyak sekali yang namanya benda-benda seperti komet itu bertebangan datar. Jadi dia, kalau komet itu kan ada yang melayang turun gitu, kebanyakan kan seperti itu. Kalau itu adalah mendatar. Jadi dari Indonesia adalah dua kubu berhadapan dengan ratusan pasukan dari berbagai negara yang bertemu di Samudra Hindia. Lalu dari berbagai macam jin, din, tin, dan para satwa peningit, berapa sesungguhnya
yang menang. Semuanya ada 5 udah saya sampaikan yang menang di perang metafisika yang ketiga. Makanya jangan heran kalau akan terjadi perang dunia ketiga, karena di alam biometafisika sudah terjadi, pasti akan diikuti dari alam nyata. Saya tidak berbicara dengan Alkitab, dengan hadis, tidak. Kita berbicara dengan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu dan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, seperti itu, saudaraku, mudah-mudahan ketika kita melihat ada orang berbicara Syahrul Piningit, berbicara Ratu Adil, berbicara Imam Mahdi, kita harus berdasarkan ilmiah. Ilmiah itu kalau di dalam Al-Quran sendiri adalah sangat ilmiah. Tidak ada satupun yang berbohong, tapi semua dapat dibuktikan secara ilmiah, kecuali yang 20%, 80% bisa dibuktikan dengan ilmiah dan sudah dibuktikan dan tidak ada satupun yang salah. Maka ketika kita berkeyakinan dan benar sesuai dengan ilmiah, diteliti, dan 80% tidak ada kesalahan, maka yang 20% yang belum dibuktikan, karena seperti alam kubur, alam neraka, alam surga, akan tidak pernah ada orang kembali dari sana kalau kita tidak bisa buktikan. Tapi ketika yang 0% sampai 80% di dalam isi Al-Quran itu benar tanpa kesalahan sedikit pun, maka saya berkeyakinan 100% bahwa firman Allah maha benar. Nah, seperti itu saudaraku. Dari intinya bahwa tidak segampang orang, wah dia Syahrul Piningit lahir di Jogja misalnya, lahir di Bandung, tidak semudah itu. Syahrul Piningit itu ratusan ribu bahkan juta. Harus melewati fase-fase pertama atau tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat, tipe kelima, dan ujian pun saya yakin kalau saudaraku yang nonton tidak akan sanggup. Nah, saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, agar supaya kita sama-sama saling belajar, saling berpikir secara ilmiah dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.